Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin teman-teman, gua Devdan Asfar Azizan, biasa dipanggil Devdan. Gua di sini berumur 15 dan duduk di kelas 3 SMP. Gua mau ceritain sedikit pengalaman gua mendaki ke Gunung Gede via Cibodas untuk pertama kalinya. Oke, gimana sih awal-awal gue bisa naik Gunung Gede itu? Jadi tiga minggu sebelum pendakian, gue tuh mendapat tawaran gitu dari bokap gue untuk naik Gunung Gede gitu. Gue kan sebelumnya belum tahu gunung dan sebagainya gitulah, alam-alam kayak gitu gue belum tahu, dan gue kayak riset gitulah tentang gunung. Setelah gue selesai riset, gue coba izin lah ke nyokap gue, boleh nggak gue naik gunung gitu. Setelah gue izin dan ada pertimbangan secara segala macem, dan ya gue dibolehin sama nyokap gue karena gue naik gunungnya bareng bokap gue. Terus oke, ini gue ceritain sedikit ya. Bokap gue itu jadi bareng rombongan mahasiswa yang gue nggak tahu itu lagi ngapain, pokoknya ada rombongan mahasiswa gitu. Jadi bokap gue ikut bareng sama teman-temannya, dan gue diajak gitu. Oke, setelah gue diajak itu, gue siap, dah gue gue kayak ngelakuin inilah, apa namanya, persiapan untuk naik gunung ya, kayak fisik gue, mental gue siapin semuanya biar nanti di gunung nggak kejadian hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Setelah gue siapin, tanggal 24 hari Kamis, gue persiapan berangkat dari rumah pukul 10 menuju Cibodas, Bogor, Jawa Barat. Setelah gue sampai setelah gue sampai di base camp pendakian gunung via Cibodas, gue ngelakuin istirahat bareng anak-anak, bareng mahasiswa yang lainnya gitu. Bareng mahasiswa lainnya gitu. Itu gue sampai base camp itu kurang lebih jam setengah satuan. Gue kurang tahu jam berapa, pokoknya udah malam lah itu. Akhirnya gue di situ disuruh bokap gue untuk istirahat, dan untuk istirahat untuk lanjutin pendakian besok pagi gitu. Setelah gue istirahat, gue kebangun jam setengah empat atau jam 4, gue lupa. Gue lihat di sekeliling gue itu anak-anak mahasiswa sudah nggak ada, dan pas gue tanya bokap gue, ternyata mereka udah jalan duluan. Itu di base camp itu jadi sisa orang base camp, gue, temen gue, bokap gue, sama dua teman bokap gue gitu. Akhirnya gue disuruh lanjut istirahat, nggak usah dipikirin, ya udah gue lanjut istirahat aja gitu. Dan gue juga nggak mau ambil pusing gitu. Akhirnya gue istirahat, gue bangun jam setengah lima atau jam 5 gitu. Gue bangun, gue lapar akhirnya gue makan Indomie untuk isi perut lah, untuk sebelum naik gunung kan, sebelum naik puncak gitu. Gue isi perut makan Indomie rebus. Habis gue makan Indomie rebus, gue siapin barang-barang gue, keril gue, buat persiapan gue ke puncak gitu. Gue cek logistik lagi, gimana logistiknya, udah ready, udah siap semua belum. Dan pas gue cek dan udah siap, gue lanjut ke pos pemeriksaan pada jam 6. Gue lupa nama posnya itu apa. Pokoknya pos pemeriksaan gitu. Gue kayak ditemenin lah, ditemenin sama warga asli sana gitu untuk masuk ke untuk lanjut ke puncak gitu di pos pemeriksaan itu. Terus dia kayak bilang hati-hati jalannya, jangan meleng, jangan, ya gitulah, kayak orang ngingetin pada umumnya. Dan gue lanjut jalan ke Telaga Biru.
Nah, sampai Telaga Biru itu gua ya menikmati indahnya alam lah. Gua kayak foto-foto gitulah, laporan ke orang, ke nyokap gitu kan, karena masih ada sinyal. Dari Telaga Biru itu, dari Telaga Biru gue lanjut ke pos Panjangcangan. Itu Panjangcangan itu jadi ada 2 jalur gitu. Satunya itu mau ke air terjun, satunya lagi mau ke puncak. Gua ambil arah kiri, gua ke puncak. Dan di situ itu, di pos itu biasanya itu ada pedagang, karena gua naik hari Jumat pagi. Jadi ya pedagang belum pada naik. Biasanya itu pedagang naik mulai hari Sabtu, karena hari Sabtu Minggu udah Gunung Gede itu udah rame banget pendaki gitu. Akhirnya gua kayak di pas berhenti itu gua makan gua makan ciki atau apa, gua makan snack yang gua bawa gitu. Oke, jadi gue jelasin dulu ya, ini setiap pos itu gua jalan, pokoknya di setiap pos di gunung gua itu selalu berhenti duduk dan makan, karena gua nungguin bokap gua dan 2 temannya ini. Jadi gua naik ke puncak itu 4 orang, berempat gitu, berempat orang. Gua, bokap gua, temennya 2. Terus gua naik ya, gua apa yang tadi tuh gua makan ciki dulu lah, sambil ngobrol-ngobrol sejenak gitu, menikmati alam gitulah. Oke. Dari pos dari Telaga Biru gua dari Panjangcangan gua naik lagi sampai gua nyampe di pos yang namanya Rawadenok 1. Gua bertemu dengan pendaki lainnya. Gua kayak bertanya-tanya, gua kayak sedikit nanya lah dari mana, mau ke puncak apa. Dan pendaki itu juga bilang dia mau ke Puncak Gede, jadi sama gitu. Oke, jadi terus gue lanjut jalan-jalan gua sampai gua sampai gua tuh berhenti di pos air panas. Nah, di pos air panas ini gua gue lapar gitu kan, udah jam 12 gitu, udah jam 12 siang gitu. Gue lapar, gue minta ke bokap gue untuk dimasakin cumi sama dendeng. Terus udah gue makan di situ. Terus juga gue bersih muka, soalnya itu kan airnya katanya bagus, gue juga nggak tahu itu air bagus apa enggak. Terus ya udah, gue dari situ lanjut lagi sampai gua di pos apa ini namanya, pos Kandang Badak ya. Itu jadi gua ngecamp di situ semalaman. Itu gua nyampe Kandang Badak itu jam sekitar siang lah, jam 2 kayaknya, jam 2 setengah 3 lah, antara jam segitu. Gua nggak terlalu lihat jam. Akhirnya gua kayak bantu bokap gua diriin tenda, terus masak, gua nyemil, gua ke toilet, gua ngencing dan segala macam lah. Akhirnya setelah makan gua lanjut untuk tidur sampai jam 6. Tidur sampai jam 6 sore. Gua kebangun, gua ke toilet, gua buang air kecil lagi. Habis gua buang air kecil, gua makan lagi kan, gua lapar gitu. Gua makan mie, Indomie gitu. Terus gue tidur lagi, gue bangun lagi jam 11. Gue bangun lagi. Terus jam 11 itu gue bangun. Habis gue bangun, gue makan lagi Indomie ya. Wajar dong, lapar. Kata bokap gue, biar nggak halu, biar nggak pusing di gunung tuh, makan aja. Ya udah, gue makan yang gue mau. Ya, posisi itu kan yang paling instan, itu yang paling gampang untuk dimakan kan Indomie, makanya gue makannya Indomie aja gitu. Oke, sampai di jam
Oke, ini ada yang menarik ya. Jadi itu kan bokap gua janjiannya itu ke sama mahasiswa lain itu ke Gunung Pangrango. Oke, tapi di sini gua malah naik Gunung Gede. Kenapa? Karena gua itu kan gua bangun, gua sedikit kebangun di tenda. Oh, jadi gua itu tidur sama bokap gua satu tenda berdua gitu kan. Gua kebangun setengah tiga. Gua kebangun, gua lihat di depan tenda gua tuh sudah ada keramaian mahasiswa lagi pada stretching sebelum lanjut summit ke puncak Pangrango gitu kan. Gua awalnya bingung mau kayak gimana. Gue lihat bokap gua ke samping nih, ke samping gue lihat bokap gua masih tidur. Posisinya itu udah masih malam juga ya. Gue lihat bokap gua masih tidur, ya udah gue tidur lagi kan. Gue tidur sampai jam setengah empat dan bokap gua kebangun, lihat buka tenda, di sekelilingnya itu, tau nggak, di sekelilingnya itu bener-bener kosong bolong, nggak ada orang. Jadi orang-orang itu pada ninggalin gue sama bokap gue berempat sama dua temannya itu, ditinggalin. Terus ya udah gue kayak bingung gitu mau kemana. Bokap gue juga pusing karena di di sebelah tenda gue, di luar itu ada yang namanya biasa orang Jawa biasa itu, gua kurang tahu ya, tapi sih namanya itu babi hutan alias culung. Gua bertemu culung di culung saat itu tuh eh benar-benar ya panik lah. Orang baru pertama kali naik gunung kan, langsung ketemunya babi hutan atau culung gitu kan, panik gitu. Gua kayak gue sedikit lucu sih di sini. Gue meluk meluk bokap gue, soalnya gue juga takut kan pertama kali. Akhirnya ada bokap gue manggil temennya yang di luar gitu. Akhirnya disuruh usir usir apa namanya usir culungnya, dan diusir. Akhirnya mereka mereka apa pada lari gitu. Dan gue di situ pusing kan. Gue mau naik ke puncak tapi berdua doang. Bokap gua kan kayak nggak sanggup gitu kan. Dia umurnya juga sudah lumayan tua gitu. Dia takutnya gua kenapa-napa, dia nggak bisa nolong karena dia juga capek kan. Akhirnya bokap gua ngajak temennya yang satu. Jadi temennya yang satu lagi yang ini, itu tuh dia katanya sih kakinya itu udah sakit, udah nggak sanggup lagi ke puncak. Jadi dia mending milih tidur aja di tenda gitu. Akhirnya setelah diiming-imingin, akhirnya temennya bokap gue itu mau mau naik ke puncak gede bareng gua dan bokap gua. Akhirnya mau, dan ya gua persiapan lah, gue makan roti dulu. Gue persiapan pakai sepatu. Di situ gua eh siapin senter lah gitu-gitu, persiapan summit, tas, perbekalan sedikit. Dan ya gue summit di situ jam 4 menuju ke puncak gede. Gue jalan-jalan terus, jalan gitu kan. Tidak ada gue sempat nemuin pendaki satu yang mau ke puncak gede juga. Itu dia lagi mau summit, tapi karena lama nungguin kita kan, kita bareng bapak-bapak ya, mereka duluan gitu. Setelah lama gue summit, gue nggak nemuin satupun pendaki yang ingin summit ke Gunung Gede. Jadi di situ gue bener-bener bertiga doang bareng gua dan bokap gua dan temannya. Itu gue bener-bener bertiga doang. Posisinya itu temennya bokap gua di depan, gua di tengah, bokap gua di belakang untuk jaga-jaga gitu. Dan di situ gua kayak ya gua menikmati perjalanannya, kayak gua nggak mikirin sesuatu yang aneh-aneh gitu lah. Gua bener-bener enjoy, gue nikmatin suasana di gunung karena baru pertama kali kan. Gue nikmatin ya gitulah. Gue nggak ada firasat atau apa gitu. Gue nggak sampai ke situ lah gue pikirin. Gue juga lumayan fine fine aja gitu. Fisik gue juga di situ masih lumayan main bagus lah, masih lumayan kuat gitu.
akhirnya gue sampai di puncak gede itu jam jam 8. Gue sampai di puncak gede. Gue kayak gue beli Indomie, gue foto-foto gitu. Dan alhamdulillahnya di situ tuh masih dapat sinyal di puncak gede itu. Akhirnya gue bisa hubungin orang tua gue kalau gue tuh udah sampai puncak. Itu perasaan gue ya seneng banget lah, pertama kalinya kan naik gunung bisa sampai puncak gitu sama teman, sama bokap gue, bareng bokap gue akhirnya gue foto gitulah di apa ya, tulisannya puncak gedenya itu gue foto. Terus gue lanjut turun jam 9, setengah 9 gue lanjut turun. Di situ nggak lama, gue makan gorengan dan mie doang. Terus gue lanjut turun. Terus gue lanjut turun sampai di base, sampai di tenda itu sampai di kandang badak itu jam jam berapa ya? Jam 11 kayaknya, jam 11 jam 10 kayaknya. Gue lupa gitu jam berapa jamnya. Pokoknya udah agak siang gue nyampe. Gue situ gue di situ ya, inilah bicara-bicara, cerita-cerita dikit lah gimana sama temen bokap gue itu yang tadi satu nggak ikut itu, yang kakinya sakit. Akhirnya gue cerita-cerita gitu gimana tadi malam ada gimana, ada culung kenapa gitu. Akhirnya rombongan yang mahasiswa itu yang dari puncak Pangrango itu nyampe sampai di tenda gitu di kandang badak. Gue lupa nyampe jam berapa karena gue tidur pas gue buka ternyata udah rame. Akhirnya gue ya nggak apa-apa lah. Terus gue makan cumi nasi tuh, siapan buat turun kan. Akhirnya gue di siang jam 1 itu gue turun. Nah itu turun alhamdulillahnya gue bareng mahasiswa, tapi gue jalannya itu masih sama bertiga. Gue, bokap gue sama temennya, gue masih bertiga itulah. Yang lain pada duluan, gue bertiga terus gue nungguin bokap gue. Terus jalan-jalan terus sampai gue nyampe di pos Payancangan. pan Panjangcangan, sorry gue bacanya emang lagi capek nih gue. Panjangcangan. Gue di situ kayak duduk rehat sebentar. Gue beli di basreng gue beli basreng sama telur gulung. Gue beli basreng sama telur gulung di situ. Dan di situ posisinya hujan, gue pakai jas hujan. Nah terus akhirnya yang mahasiswa itu kan juga di situ ya, di pos yang itu pada capek gitu kan, emang capek. Terus dari situ gue bertiga nih gue berempat bareng bokap gue dan dua teman lainnya. Itu gue mutusin untuk turun duluan bareng bareng dua pendaki yang gue nggak tahu itu dari mana. Dia minta bareng soalnya senternya mati ya. Nggak apa-apa, kasihan juga kan, udah maghrib juga, senternya mati. Ya udah, akhirnya bareng kita aja. Pas bareng kita, gua itu yang dua orang yang tadi gua nggak kenal itu, yang dari puncak itu di depan, gua bareng bokap gua di tengah. Gua soalnya senter gua juga mati itu padahal baru beli. Nyokap gua beliin senter itu untuk gua persiapan naik gunung. Mungkin karena air kali ya itu senternya, jadi rusak gitu. Akhirnya gue bareng bokap gue dengan penerangan yang cuma satu doang. Akhirnya gue sampai di base camp jam 8. Gue lanjut bersih-bersih, mandi, gue istirahat, dan terus gue pulang. Oke guys, cukup sampai sini aja ya kisah perjalanan gua mendaki gunung gede untuk pertama kalinya.
dalam seumur hidup gue. Jangan lupa klik subscribe-nya, like-nya. Terima kasih. Dadah.